Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir kriptografi dan stenografi. Untuk bab 1 latar belakangnya yaitu di zaman yang modern ini pertukaran informasi elektronik telah menjadi tulang punggung komunikasi bisnis pemerintah dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Akan tetapi, dengan penyudahan tersebut banyak memunculkan tentang keamanan yang signifikan. Kerahasiaan, kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan, manipulasi, dan akses yang tidak sah. Dengan adanya ilmu kriptografi dan stenografi dapat menjadi solusi dari pemerintah tersebut. Kriptografi sebagai ilmu dan seni menyandikan informasi sudah lama digunakan untuk melindungi data rahasia. Salah satu aplikasi penting dari kriptografi adalah tanda tangan digital. Tanda tangan digital memberikan jaminan autentikasi dan integritas pada dokumen elektronik. Tanda tangan digital berfungsi sebagai layaknya tanda tangan basah pada dokumen fisik, namun tingkat keamanan jauh lebih tinggi. Tanda tangan digital dapat memastikan dokumen benar-benar asli dari pengirim dan belum dimodifikasi setelah ditandatangani. Di sisi lain, stenografi fokus pada penyembuayan keberadaan sebuah pesan. Berbeda dengan kriptografi yang mengubah plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Stenografi menyembunyikan pesan di dalam media lain seperti gambar, video, atau audio. Teknik ini memungkinkan komunikasi rahasia tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam konteks keamanan informasi modern, kombinasi kriptografi dan stenografi menawarkan solusi keamanan yang baik. Pesan dapat dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan lalu disembunyikan menggunakan stenografi untuk menyembunyikan keberadaannya. Bab 2. Bab 2. Nah, di sini bab 2 yaitu metode yang diusulkan adalah kriptografi dalam algoritma RSA. RSA merupakan salah satu algoritma kriptografi yang paling banyak digunakan. Keamanannya didasar pada kesulitan faktorisasi bilangan prima yang besar. RSA menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik atau enkripsi dan kunci privat atau untuk deskripsinya. Kelebihan dan kekurangan RSA sendiri, yaitu kelebihannya adalah RSA memiliki keamanan yang tinggi berdasarkan kesulitan faktorisasi bilangan prima, banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Kekurangan RSA yaitu RSA relatif lambat dibandingkan dengan algoritma enkripsi simetris, tidak efisien mengenkripsi data dalam jumlah besar secara langsung. Stenografi dengan algoritma histogram shifting. Histogram shifting adalah teknik stenografi yang menyisipkan pesan rahasia dan memodifikasi histogram gambar. Histogram gambar mempresentasikan distribusi intensitas piksel dalam gambar. Kelebihan dan kekurangannya histogram shifting yaitu kelebihan histogram shifting memiliki kapasitas penyembunyian yang cukup baik, perubahan pada gambar relatif tidak terdeteksi secara visual, dapat memulihkan gambar asli atau reversible. Kekurangan dari histogram shifting rentan terhadap serangan analisis statistik histogram, kapasitas penyembunyian terbatas. Untuk bab 3-nya adalah hasil eksperimen dari analisis kriptografi. Implementasi kriptografi yang kami gunakan menggunakan RSA dengan bahasa pemrograman Python. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji fungsionalitas dan kinerja algoritma RSA
dalam mengenkripsi dan deskripsi pesan. Untuk implementasinya, ini adalah kodenya, kode import library. Sedangkan gambar 2 ini adalah fungsi generate public dan private key. Di bawahnya ada gambar 3, adalah kode untuk melakukan tanda tangan digital pada citra. Setelah ini adalah gambar 4, adalah kode verifikasi tanda tangan digital. Gambar 5 adalah untuk log public key. Dan di bawahnya adalah gambar 6 untuk select file. Gambar 7 adalah untuk fungsi main. Implementasi kriptografi yang kami gunakan di sini menggunakan algoritma RSA dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan proses sebagai berikut ini. Nah, ini adalah untuk enkripsi pesan. Ini adalah gambar dari proses enkripsi pesan. Pertama, user 1 akan melakukan penandatangan digital pada sebuah pesan dan dimasukkan ke dalam sebuah file citra. Setelah memilih gambar dan file yang berisi pesan, private dan public key akan dibuat menggunakan algoritma RSA dan disimpan dalam file tersendiri. Setelah pesan dan gambar ditandatangani, tanda tangan digital akan dibuat dalam format HEX dan disimpan dalam file yang bernama signature hex. Untuk nomor 2, verifikasi pesan. Ini adalah proses gambar 9, ini adalah proses verifikasi pesan. Untuk nomor 10-nya ini adalah proses gagal verifikasi pesan. User 2 akan mendapatkan gambar pesan custom, public key, dan tanda tangan digital untuk melakukan verifikasi pesan. Lalu, user 2 akan memilih opsi 2 terlebih dahulu untuk memverifikasi keasliannya sebuah pesan. Lalu, user 2 akan diminta upload gambar yang sudah ditandatangani. Selain itu, upload file public key, pesan custom, dan tanda tangan digital dengan format HEX yang sudah terbuat pada proses sebelumnya. Lalu akan dilakukan verifikasi. Untuk yang 3.2 analisis hasil kriptografi ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rico. Untuk analisis hasil kriptografi ini adalah hasil pengujian algoritma dari tiap-tiap kondisi. Jadi di sini untuk percobaannya kami melakukan 9 kondisi dan yang berhasil hanya satu, yaitu karena dengan gambar yang benar, teks yang benar, signatur yang benar, dan public yang benar. Untuk sisanya dengan kombinasi yang sengaja dibuat salah itu verifikasinya gagal semua. Nah, dalam 9 percobaan yang telah kami lakukan dengan berbagai kombinasi yang dilakukan, terbukti bahwa hanya pada percobaan tanda tangan terverifikasi valid dan yang lain tidak valid. Untuk selanjutnya tentang steganografi. Untuk implementasi steganografi ini sendiri yang kami gunakan pada laporan ini menggunakan metode HS atau histogram shifting dengan bahasa pemrograman Python. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji fungsionalitas dan kinerja algoritma HS dalam menyembunyikan pesan dalam sebuah citra. Implementasi steganografi menggunakan histogram shifting. Berikut script yang telah kami buat. Yang pertama yaitu mengimport library. Selanjutnya untuk membuat fungsi kalkulasi PSNR, terus pengecekan type image, lalu fungsi untuk histogram shifting itu sendiri. Untuk selanjutnya fungsi untuk kalkulasi kapasitas, inisial kapasitas,
Lalu untuk selanjutnya membuat plot histogram, lalu membaca fungsi untuk membaca file, dan yang terakhir fungsi main untuk menjalankan aplikasi. Untuk selanjutnya analisis ke hasil steganografi. Untuk menguji algoritma yang sudah kami buat, kami menyimpan hasil citra steganografi dan histogram dari citra asli dan hasil steganografi dalam folder yang terpisah. Selain itu, kami mencatat hasil tes PSNR, kapasitas awal dan kapasitas akhir dalam file Excel untuk memudahkan analisis steganografi. Lalu untuk hasil citra steganografi itu yang pertama steganografi yang dianggap gagal. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu di bawah ada histogram dari citra awal dan hasil steganografi. Lalu ada tabel untuk PSNR capacity dan initial capacity. Jika dilihat dari gambar citra hasil steganografi di atas, tidak terlihat perbedaan dan terlihat serupa saat dilihat oleh mata. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, ini terbalik. Jadi yang ini gagal karena terlihat ada titik-titik hitam di atas gambar ini yang menunjukkan bahwa ini ada perbedaan yang bisa dilihat oleh mata. Jadi pada citra ini steganografi dianggap gagal. Nah, untuk selanjutnya ini yang berhasil. Nah, ini untuk gambar yang berhasil yaitu dua citra dengan citra yang berbeda dari sebelumnya itu terlihat sama. Dengan tes PSNR itu maaf ini terbalik di atas. Jadi yang berhasil itu 74, sedangkan yang gagal itu 31. Dengan hasil seperti ini bisa dikatakan bahwa pada citra ini steganografi dianggap sukses karena PSNR sendiri itu di atas 30, sedangkan yang sebelumnya itu masih mendekati 30 dB. Lalu untuk selanjutnya hasil percobaan steganografi untuk 30 citra yang telah kami lakukan. Nah, dari tabel di atas ini merupakan hasil steganografi histogram shifting menggunakan 30 citra yang berbeda. Ada 4 citra yang gagal melakukan steganografi dan 26 citra sisanya berhasil melakukan steganografi. Dengan hasil yang sudah dicapai di atas, metode HS bisa dikatakan mampu untuk melakukan steganografi dan penyembunyian pesan agar pesan disampaikan lebih aman. Untuk bab 4 kesimpulan. Untuk kesimpulan kriptografi menggunakan metode algoritma RSA di sini dianggap telah berhasil menunjukkan kemampuan dalam mengenkripsi dan dekripsi pesan. Eksperimen menunjukkan bahwa yang pertama, waktu enkripsi dan deskripsi berbanding lurus dengan ukuran pesan dan ukuran bilangan prima yang digunakan sebagai kunci. Lalu kedua, RSA menggunakan algoritma yang kuat untuk enkripsi kunci publik, namun kurang efisien untuk mengenkripsi data berukuran besar secara langsung. Untuk kesimpulan steganografi yang menggunakan algoritma metode histogram shifting, yaitu mampu memberikan solusi pengamanan informasi yang lebih komprehensif, namun ada beberapa citra yang belum atau dianggap gagal dalam melakukan steganografi atau penyembunyian pesan. Akan tetapi presentasi kegagalan dalam melakukan steganografi menggunakan histogram shifting ini masih rendah. Dengan demikian, steganografi menggunakan metode HS mampu untuk melakukan penyembunyian pesan dengan baik. Untuk menutup, penggunaan kriptografi dan steganografi merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan informasi di zaman modern ini. Dengan kombinasi kriptografi dan steganografi seperti di atas, jaminan keamanan informasi akan semakin tinggi dan memberikan keamanan dan integritas untuk informasi yang penting dan rahasia. Dengan dibuatnya laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kedua pengamanan informasi dan mendorong penelitian lebih lanjut di bidang keamanan informasi. Cukup sekian presentasi proyek akhir kami. Apabila salah kata, selamat malam.